Salah satu penyebab kita menjadi orang yang hidup dalam gejolak emosi negatif adalah karena kita tidak mewaspadai peperangan dalam pikiran kita. Kita mengizinkan musuh memberikan berbagai pemikiran negatif tentang orang, situasi, ataupun keadaan. Misalkan contoh, tiba-tiba saja kita merasa tidak dihargai. Ada perasaan tidak dihormati atau tidak diperhatikan oleh orang lain. Perasaan tersebut munculnya sebenarnya bukan tiba-tiba, melainkan ada proses mengolah anggapan atau persepsi ketika melihat sikap, perkataan, perilaku orang lain. Mungkin pada faktanya orang tersebut memang berlaku negatif di hadapan kita. Tapi bukan berarti kita berhak untuk berpikir negatif. Sebab firman Tuhan berkata agar kita memikirkan hal yang baik dalam diri orang lain. Masih ingat kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi jika sampai ada pemikiran negatif, hal itu menandakan adanya pekerjaan musuh yang sedang menyerang kita. Bagian kita adalah harus menolaknya. Contoh lainnya lagi, misalkan kita jadi merasa bahwa Tuhan tidak peduli akan diri kita yang sedang menghadapi berbagai tantangan ataupun permasalahan dalam hidup sehari-hari. Itu adalah tipu daya dari si jahat. Sadarilah bahwa hal itu merupakan pekerjaan musuh yang sedang menyerang kita. Sebab pada kenyataannya, Tuhan hanya memiliki rancangan yang baik dan hari depan yang gilang gemilang, penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab masalah biasanya disebabkan karena adanya ketidakakuratan dalam diri kita sendiri. Namun dalam kondisi itu pun sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan diri kita. Roma 3 ayat 3-4 dan 1 Korintus 10 ayat 13. Bahkan kalaupun kondisinya menjadi sangat buruk karena alasan apapun, entah itu karena kesalahan orang lain ataupun kesalahan diri kita sendiri, semuanya itu sanggup diubahkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Pada intinya, waspadailah berbagai jenis pemikiran yang melintas. Pokoknya jadikan kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 sebagai patokan dan filter. Di luar itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk menolak berbagai pemikiran yang masuk melintasi pikiran kita itu. Kitab Filipi pasal 4 ayat 8-9 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Amalkanlah hal-hal yang telah saudara pelajari dari saya dan dari perbuatan saya, dan Allah sumber sejahtera akan beserta dengan saudara. Saat kita berhasil mendisiplin diri kita, tentu dengan pertolongan Roh Kudus, untuk hanya berpikir seturut dengan apa yang tertulis di dalam ayat di atas, maka hidup kita sudah pasti akan penuh sukacita dan damai sejahtera dalam segala situasi serta keadaan apapun. Inilah yang akan membuat banyak orang melihat kita sebagai anak Allah. Artinya mereka merasakan dan melihat Bapa di sorga yang termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yohanes 14 ayat 8-9 dan Matius 5 ayat yang ke-9. Amin.